Pernah nggak sih kamu bilang, iya, ke orang lain? Padahal dalam hati kamu udah teriak nggak sanggup lagi. Kamu bantu semua orang. Selalu ada buat mereka. Tapi, siapa yang ada buat kamu? Apa itu people pleaser? People pleaser adalah seseorang yang merasa harus selalu menyenangkan orang lain, bahkan jika itu membuat dirinya tidak nyaman, atau sampai mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaannya sendiri. Mereka takut mengecewakan, takut ditolak, atau dianggap egois kalau menolak permintaan orang lain. Di luar, mereka tampak baik dan ramah. Tapi di dalam, mereka lelah, dan terkadang merasa hampa. Ciri-ciri people pleaser diantaranya. 1. Sulit bilang tidak, walau sebenarnya tidak sanggup. 2. Merasa bersalah jika menolak. 3. Mencari validasi dari orang lain. 4. Takut dikira egois atau tidak baik. 5. Selalu menaruh kebutuhan orang lain di atas diri sendiri. Kedengarannya familiar bukan? Dampak yang akan dirasakan oleh people pleaser antara lain. 1. Kehilangan jati diri, karena hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Lama-lama kamu kehilangan identitas, karena hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. 2. Kelelahan emosional, karena menekan perasaan sendiri. Jadi people pleaser bukan cuma melelahkan, tapi juga bisa merusak hubungan dengan diri sendiri. 3. Frustrasi dan tidak dihargai karena kebaikanmu dimanfaatkan. Emosimu terus tertekan, kamu tidak jujur pada perasaan sendiri, dan perlahan mulai merasa tidak dihargai. Bahkan bisa berujung pada stres, burnout, atau depresi. Orang yang jadi people pleaser biasanya terbentuk karena 1. Pola asuh masa kecil. Banyak people pleaser terbentuk sejak kecil. Mungkin dulu kamu hanya dipuji saat jadi anak baik saja. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh tuntutan atau kurang kasih sayang, cenderung ingin membuktikan diri lewat kebaikan. 2. Takut konflik. People pleaser belajar bahwa konflik itu menakutkan, sehingga ia merasa lebih aman dan nyaman menyetujui, daripada menghadapi pertentangan. 3. Ingin diterima dan dihargai. Validasi eksternal menjadi kebutuhan utamanya. Trauma masa kecil, kurangnya validasi, atau pola asuh otoriter bisa menanamkan keyakinan. Aku hanya layak dicintai kalau aku menyenangkan orang lain. Lalu bagaimana mengatasinya? Langkah pertama yang bisa kamu lakukan yaitu, sadari bahwa menolak itu boleh dan perlu. Hal itu bukan berarti jahat. Kamu tetap orang baik, bahkan saat kamu bilang tidak. Beberapa hal yang bisa kamu coba diantaranya. 1. Latihan berkata, tidak, tanpa rasa bersalah. 2. Evaluasi hubungan yang tidak sehat. Kenali kebutuhan dan batasan diri sendiri. Kamu harus belajar menetapkan batasan yang sehat atau boundaries. 3. Bangun harga diri dari dalam, bukan dari pengakuan orang lain. 4. Temui terapis jika perlu, untuk menyembuhkan akar emosionalnya. Kamu juga berhak didengar, dimengerti, dan dihargai, tanpa harus jadi orang yang selalu menyenangkan semua orang. People pleaser terlihat baik, tapi seringkali itu bentuk dari rasa takut tidak dicintai. Kebaikanmu tetap berharga. Tapi jangan sampai kamu hilang karena selalu mengutamakan orang lain. Jadi, mulai sekarang, yuk belajar bilang tidak kalau memang tidak sanggup. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu juga berhak bahagia. Ingat, kamu bukan remote yang harus selalu nurut. Kamu manusia.
Dan kamu juga layak untuk didahulukan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa share video ini. Jika ada orang terdekatmu yang memiliki ciri-ciri tersebut, agar mereka ikut tersadarkan dan tidak lagi menjadi people pleaser.